Haleluya ya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan apa menjadi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Juga dalam kesempatan ini juga saya percaya hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang juga boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada ya. Puji Tuhan. Juga pagi hari ini ada Ibu Marta Jami ya. Shalom Ibu, selamat pagi, sehat selalu ya. Puji Tuhan. Juga ada Pak Devri Setiawan, apa yang menjadi usaha hari ini pun juga diberkati Tuhan ya, sehat selalu ya, kasih Tuhan dinyatakan di dalamnya. Juga dalam kesempatan pagi hari ini ada Ibu Rini Senduk ya, Shalom, selamat pagi Ibu ya, sehat selalu, gimana kabarnya ya, sama Ibu juga ada di Manado ya, puji Tuhan. Pagi hari ini juga ada Ibu Tia Mardiana, Shalom, selamat pagi ya Ibu, sehat selalu ya. Juga ada Ibu Happy Martin ya, Shalom, selamat pagi, sehat selalu, puji Tuhan. Juga ada Ibu Dina Abigail, Shalom, selamat pagi Ibu, sehat selalu ya, puji Tuhan, haleluya. Juga pagi hari ini ada Bapak Nathan, Shalom Pak, sehat selalu ya Pak ya, puji Tuhan, haleluya. Juga ada Ibu Marniuli di Medan ya, bagaimana Medan? Cerah ya, sehat selalu ya Ibu ya, Tuhan Yesus memberkati. Juga pagi hari ini ada Ibu Noni Salmon. Ibu, selamat pagi, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Juga ada Ibu Natali. Shalom, selamat pagi Ibu, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada Ibu Kasiala ya. Kasiala Maria Serli ya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada Ibu Hana Setiawan. Shalom, selamat pagi Ibu, sehat selalu. Puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Juga ada, dari Gunung Sitoli, ada Bapak Daliaman Hareva. Shalom Pak, selamat pagi ya, sehat selalu ya Pak ya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan ya, dari daerah-daerah yang ada ya, boleh bersama di dalam kebersamaan kita setiap pagi, biarlah hal ini boleh membawa setiap kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Itu doa saya ya, supaya kita boleh mengalami apa yang menjadi pertumbuhan di dalam takut akan Tuhan, bahkan di dalam kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau menuntaskan ya. Kita berdoa, saya berdoa maksudnya supaya selesai bahasan kita berkaitan dengan Gideon ya. Ini adalah hal yang menjadi pembahasan kita dalam kesempatan lanjutan pagi hari ini ya. Kemarin sudah saya jelaskan tentang Gideon ya, dalam apa yang menjadi karakteristiknya ya. Nah, pagi hari ini pun kita juga akan melihat bagaimana Gideon itu di dalam keberadaannya yang bisa kita pelajari untuk akhirnya kita pun juga boleh melihat kuasa dan kasih Tuhan ya. Kemarin saya sudah singgung tentang Gideon, bagaimana Gideon ini adalah seorang anak desa yang lugu ya, karena dia sudah mengatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 bagaimana dia itu adalah keturunan dari suku Manasye ya. Lalu bukan hanya dari keturunan suku Manasye yang kecil, tetapi juga adalah juga dari kaum yang paling kecil dikatakan ya. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi juga dia adalah dari anak yang paling muda di keluarganya. Jadi bayangkan dalam posisinya dia itu adalah orang yang paling lugu ya, istilahnya dia yang memang paling ya kalau mau lihat potensinya hampir-hampir tidak ada, tetapi Tuhan pakai. Nah, ini juga ya yang saya sudah singgung kemarin, bagaimana kita harus mengingat hal ini, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi jangan minder, jangan menyerah dengan apa yang menjadi keberadaanmu. Yang selanjutnya juga saya katakan bagaimana ia juga mengalami apa yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan namanya ya, dalam sisi di dalam kehidupannya Gideon ini ada sisi keberanian. Buktinya apa? Dia bisa menghancurkan patung-patung Baal itu sendiri ya. Dia yang memotong itu sehingga akhirnya dia dikatakan oleh masyarakat, oleh orang-orang pada waktu itu menyembah Baal, disebutkan namanya adalah Yeru-Baal ya, nama lain daripada Gideon. Apa maksudnya? Biar Baal yang berperkara dengan Gideon. Nah, ini adalah hal yang juga harus kita ingat bahwa kuasa setan ya, hal-hal yang demikian itu tidak akan dapat mengalahkan kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Puji Tuhan. Nah, hal apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini berkaitan dengan
keberadaan daripada Gideon. Yuk kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 pada ayat yang ke-16 ya, supaya akhirnya kita bisa melihat hal-hal apa yang kita bisa lihat dalam kehidupan Gideon ya. Saya mau setiap kita mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Allah yang kita terus kaji, yang terus kita perhatikan, yang terus kita pelajari di dalam program Ajaib Sabdanya setiap pagi ya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah membahas tentang hakim-hakim yang ada, baik itu Hakim Otniel, Hakim Ehud, Hakim Samgar, Hakim Deborah, dan sekarang kita sudah masuk kepada Hakim Gideon ya. Nah, kita lihat di sini ayat yang ke-16 dalam Hakim-Hakim 6, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis ya. Ini adalah janji Tuhan. Itu sebabnya apa sih yang menjadi rahasia sukses dalam kehidupan Gideon? Karena kita tahu bahwa Gideon itu di dalam kesempatan sebelumnya, ya kalau kita mengacu kepada ayat yang ke-11 pada pasal yang ke-6 ini, apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-11, dalam Hakim-Hakim 6 ini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya, nah kita tahu kalau kita membaca ini, di mana akhirnya ketika malaikat Tuhan itu menyampaikan apa yang ada, Allah itu sendiri menyampaikan apa yang menjadi keberadaannya, apa yang terjadi, jelas bahwa dalam kesempatan itu Gideon mengalami ketakutan daripada tekanan, daripada serangan orang-orang Midian. Ya, nah kita lihat di sini ada hal yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Gideon. Yang pertama adalah Gideon memegang janji Allah. Ya, dalam hidup ini kalau kita mau menjadi kuat, ya, saya mau katakan demikian, Bapak Ibu Saudara, supaya kita paham betul. Allah itu nggak pernah tertarik dengan kebaikan kita. Allah itu nggak pernah tertarik dengan apapun yang kita lakukan, kalau itu bukanlah tuntutan, perintah firman Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu hanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang difirmankannya. Jadi artinya dengan kata lain bahwa Tuhan itu, Allah itu terikat dengan firman-Nya. Jadi kalau kita melakukan firman-Nya, maka Allah akan melakukan apa yang menjadi janji firman-Nya kepada setiap orang yang melakukan firman-Nya. Jadi ini bukan lagi bicara tentang pilih kasih. Ini bukan lagi bicara tentang bahwa Allah itu hanya mau kepada orang-orang yang dalam kategori sebagai pelayan, sebagai pendeta dan sebagainya seperti itu. No, saya mau katakan waktu kita mulai bertekad di dalam hidup kita, saya mau taat kepada firman Allah, saya mau melakukan firman Allah, apa yang diperintahkan firman Allah saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh syukur, penuh sukacita, disitulah Allah akan bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini penting untuk kita pahami. Haleluya, ya. Oke. Jadi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita perhatikan di dalam kesempatan pagi hari ini, mari belajar memegang janji Allah. Bagaimana kita bisa memegang janji Allah? Buat saya firman Allah. Saya pernah sampaikan di dalam kesempatan penyampaian firman Tuhan ini dalam episode sebelumnya, bahwa dalam kesempatan di mana saya pernah mendapatkan suara Tuhan secara audible, ya, itu pada tahun 1994, di mana secara audible saya mendengar apa yang menjadi suara Tuhan pada waktu itu. Tetapi itu juga pun adalah bicara tentang ayat Alkitab, ya, di mana ayat Alkitab ini disampaikan secara audible 2 kali. Tetapi sampai sekarang saya tidak pernah lagi mendapatkan suara Tuhan secara audible. Kenapa? Karena buat saya Alkitab itu sudahlah menjadi suara Tuhan. Ini harus kita pegang. Mutlak bahwa firman Allah itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya bagaimana mungkin kita akan mengalami terobosan. Bagaimana mungkin kita akan mengalami berkat Tuhan. Kalau kita tidak punya dasar untuk melihat, untuk menerima apa yang menjadi kasih dan kuasa Tuhan. Yaitu apa? Firman-Nya, perkataan Allah. Haleluya. Jadi di sini kita mengerti ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana Gideon itu memegang janji Allah, ya. Puji Tuhan, haleluya. Yang selanjutnya adalah kalau kita mengacu kepada ayat yang ke-13 di mana kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam Hakim-Hakim 6 ini. Ayat 13 dikatakan demikian, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya,
Nah, ini adalah hal yang juga menjadi keberadaan daripada Gideon. Ya, selain dia memegang apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, tetapi juga di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya Gideon bertanya, mengapa? Nah, inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Kita hampir-hampir tidak pernah mau bertanya sama Tuhan. Kita selalu dengan kepala batu kita, dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan hidup kita. Kita selalu mencoba untuk apa? Melakukan yang kita pikir benar, yang kita pikir baik, yang kita pikir sesuai dengan maunya Tuhan. Makanya tidak heran. Kalau kita mengacu kepada Matius pasal yang ke-7, maka dikatakan di situ apa? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku. Bahkan bukan setiap orang yang melakukan mujizat, mengusir setan, dan melakukan hal-hal yang lainnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sehingga dalam ayat 23 dalam Matius 7 dikatakan, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak pernah mengenal engkau. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena kalau kita berpikir bahwa, oh Tuhan mau kalau saya berbuat ini, oh Tuhan mau kalau saya lakukan ini, belum tentu. Makanya pentingnya untuk berdoa. Kenapa? Dengan kita berdoa, kita bertanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kenapa ini seperti ini? Iya, harusnya seperti itu. Jangan lalu kita menjadi orang yang berontak dengan apa yang menjadi keadaan diri kita. Kadangkala itu yang menjadi masalahnya, sehingga sulit sekali orang untuk mengalami jamahan Tuhan. Sulit sekali orang untuk mengalami pertobatan. Kenapa? Selalu memberontak akan dirinya. Merasa dirinya benar, merasa dirinya baik. Inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Sama seperti Gideon. Dalam kerendahan hati dia bertanya, mengapa demikian? Mengapa? Itu adalah orang pintar. Orang kalau selalu bertanya itu orang pintar. Tapi orang kalau nggak pernah mau bertanya, selalu mau-maunya sendiri, itu namanya orang bodoh. Ya, bahkan itu adalah orang yang bebal. Betul. Tetapi waktu kita selalu bertanya, iya ya, kenapa saya, pertanyaannya sederhana aja, kenapa saya hidup sampai sekarang? Kenapa ada banyak orang-orang yang mati, saya belum mati? Berarti apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan? Kalau saya tahu bahwa saya pasti akan mati, kita pasti akan mati. Tetapi apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Mengapa saya ada sampai saat ini? Mengapa saya harus menjadi hidup untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan? Itu yang harus ditanya. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini ada banyak orang yang seringkali terjebak dengan konsep berpikirnya sendiri. Sehingga tidak heran, capek ya kan? Dalam kehidupannya dia waktu melayani, waktu dia melakukan apa yang dia pikir Tuhan mau. Nggak pernah Tuhan minta itu. Nggak pernah Tuhan pengen itu. Iya kan? Yang Tuhan mau itu adalah firman Allah. Nah itu sebabnya. Dalam melakukan firman Allah pun, kita pun harus bertanya, bagian mana dalam hidup saya yang harus saya lakukan untuk seturut dengan firman-Mu ya Allah? Itu yang harus selalu tanya. Karena tidak sepenuhnya atau tidak semuanya bisa kita lakukan. Itu sebabnya setiap pagi kenapa kita harus berdoa. Setiap pagi kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita tahu di hari Kamis ini bagian mana dari firman Allah yang harus kita lakukan. Bagian mana dari firman Allah yang harus kita latih. Bagian mana dari firman Allah ini yang harus kita boleh mengalami, apa yang harus kita terus perhatikan, perbaiki, perbaharui, terus kita sempurnakan. Ya. Jadi mungkin kemarin kita bicara tentang kesabaran. Hari Rabu kemarin, misalnya dalam prosesnya Tuhan, waktu kita baca Alkitab, iya ya, Tuhan ingatkan saya. Nah, hari Kamis kita lalu membaca hari ini misalnya. Ada hal yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kamu sekarang harus mulai belajar untuk bermurah hati, misalnya seperti itu. Berarti hari ini tidak sama dong dengan hari kemarin. Nah itu maksud saya. Jadi kita nggak suka-sukanya bicara tentang bahwa, oh saya mau tetap sabar hari ini. Belum tentu itu yang Tuhan mau untuk dilatih hari ini. Nah itu sebabnya saya katakan adalah bodoh kalau kita tidak suka membaca Alkitab. Adalah bodoh kalau kita tidak memiliki kegairahan dengan apa sih maunya Tuhan, apa sih keinginan Tuhan, mengapa sampai sejauh ini saya ada di dalam kehidupan saya, kenapa Tuhan belum memanggil hidup saya, ada banyak orang dipanggil Tuhan, tetapi kenapa saya masih hidup hari ini, itu akan membawa kita semakin dewasa di dalam kita menjalani kehidupan. Haleluya. Iya kan? Sehingga akhirnya kita nggak pusing dengan hari kemarin.
Kita nggak akan terganggu dengan hari kemarin yang sudah kita lalui. Justru kita akan bergairah dengan hari ini. Wow, saya hidup hari ini. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya pada hari ini? Itu yang Tuhan mau. Makanya dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Untuk selalu bertanya sama Tuhan. Iya kan? Sama aja seperti kita nih kalau sebagai seorang istri, lalu kita mau melayani suami kita, ya kan? Karena kita berpikir bahwa setiap hari suami kita sukanya kopi. Lalu kita bikin kopi. Tapi kan ada kesempatan di mana hari itu dia pengen minum teh. Lalu kita mulai buat nih kopi dengan naluri alami kita. Ya kan? Kita buat teh, kita buat kopi, lalu kita kasih sama suami kita. Tiba-tiba suami kita bilang, aku mau minum teh. Kan seperti itu. Ngapain sih? Biasanya juga setiap hari minum kopi. Ngapain juga harus minum teh? Ya kan? Kadangkala di situ persoalannya. Kita justru mau mencoba memaksa Tuhan. Ya kan? Kita coba memaksa Tuhan. Kalau saya analogikan demikian. Udahlah, udah dibikin juga kopinya. Sayang tahu gulanya. Apalagi kopinya. Ngapain mau minum teh? Ya kan? Nanti aja besok aja besok. Tuh. Lihat. Ya kan? Kadangkala kita memaksa Tuhan seperti itu. Itu yang membuat kita jadi susah dalam hidup. Itu yang membuat kita lambat di dalam apa yang menjadi perubahan hidup. Itu yang membuat kita tidak bertumbuh dalam iman percaya kita. Ya, inilah yang menjadi persoalannya. Makanya dalam kesempatan setiap pagi, kita melatih diri kita. Apa sih yang Tuhan mau? Saya berdoa dan berharap. Setiap kali Bapak Ibu Saudara ikut di dalam program ini, Bapak Ibu Saudara menangkap. Masing-masing pasti berbeda-beda. Ada yang menangkap di dalam perilaku Deborah apanya. Ada yang menangkap di dalam perilaku Samgar apanya. Apa yang didapat di dalam perilaku Gideon apanya. Seperti itu loh maksud saya. Ya, jadi kita akhirnya mengerti gitu. Masing-masing kita ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya punya anak 3. Dari ketiga anak saya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Walaupun mereka dari satu rahim. Sama, kita pun juga sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi kita juga memiliki yang namanya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana kita berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada hari itu. Kan begitu. Ya kan sama seperti anak saya. Ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Nah, tiba-tiba yang SD pengen berperilaku seperti SMA. Jangan dulu. Nanti dia akan ke sana, tetapi sekarang dia harus berperilaku seperti anak SD. Dan saya tidak boleh memaksa dia untuk memposisikan, kamu harus seperti abang kamu yang SMA. Misalnya seperti itu. Enggak boleh. Tuhan tidak akan begitu. Makanya itu dia. Ada yang menjadikan dirinya seolah-olah, oh saya sudah dewasa nih, oh saya sudah kuat nih, oh saya sudah mampu nih. Jadi akhirnya apa? Kita mulai singkirkan firman Allah. Kita mulai berkata bahwa saya bisa, saya mampu kok. Kemarin saya bisa, saya mampu. Hey, hari kemarin bukanlah hari ini. Hari ini bukanlah hari esok. Artinya apa? Semua memiliki apa yang menjadi kepentingannya. Semua memiliki apa yang menjadi kebutuhannya. Semua memiliki apa yang menjadi kebesaran Allah di dalamnya. Nah, kita lihat di sini hal yang kita bisa perhatikan, apa yang boleh kita baca di dalam ayat-ayat Alkitab dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini memberikan kita pelajaran, ya. Bagaimana akhirnya ketika Gideon bertanya, mengapa? Ya kan begitu. Coba kita kembali melihat ya dalam ayat yang ke-13 ini, ya. Apa yang dikatakan di situ dalam Hakim-Hakim 6? Jawab Gideon, ya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Oke, jadi harus tanya ya, harus tanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tetapi selanjutnya apa dikatakan? Ya, tetapi jawabnya Gideon kepada Tuhan, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Perhatikan di sini. Kalimat tanya kemudian, yaitu dengan apa, bagaimana, ya kan, dengan cara apa? Dikatakan seperti itu. Jadi hidup ini harus kita tanya, gitu loh. Kan persoalannya adalah kita seringkali tidak mau bertanya kepada Tuhan, gitu loh. Kita harusnya bertanya kepada Tuhan. Itu penting. Sama dalam hidup juga, dalam keseharian hidup ya maksud saya. Anak kalau dia tidak bertanya, ya dia nggak ngerti apa mau orang tuanya. Dan itu yang seringkali menjadi selisih paham di dalam pemahaman antara orang tua dengan anak. Sebaliknya pun demikian. Kita sebagai orang tua kalau anak kita nggak bertanya, kita latih mereka untuk selalu bertanya. Bagaimana hidup, bagaimana kamu hari ini sekolahnya, bagaimana pelajaran-pelajarannya hari ini, gitu ya kan. Lalu apa yang menjadi masalahnya? Nah, seperti itu. Sama dalam hidup juga begitu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kalau kita selalu, itu yang saya bilang, itu namanya membangun komunikasi dengan Tuhan. Gitu loh.
Ya, dengan sapaan kita boleh menyapa Tuhan dengan apa yang menjadi keberadaan hari itu. Kan seperti itu. Mau menyapa Tuhan dengan selamat pagi, mau menyapa Tuhan dengan selamat malam. Pokoknya intinya kita membangun komunikasi dengan Allah. Lalu kita mulai bertanya, mengapa ya? Iya, coba sekali-sekali Bapak Ibu Saudara ya, melihat, ambil di halaman Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ada pohon, ya, ada daun. Coba ambil deh. Itu kan satu batang pohon ya, satu batang pohon. Ambil daun yang dari sisi satu dengan sisi lainnya dari pohon yang sama. Oke, ambil deh. Lalu lihat arsiran-arsirannya. Enggak sama, saudara. Enggak sama. Saya sering melihat seperti itu. Saya paling senang lihat yang begitu. Iya, saya selalu pengen melihat gitu loh. Wow, luar biasa. Ini satu pohon saja dengan berbagai bentuk daunnya. Itu dengan karya Allah yang luar biasa. Dibuat berbeda. Jadi dalam hal ini juga seperti itu, dalam hidup kita juga begitu. Waktu kita bicara tentang membaca firman Allah, kenapa pentingnya kita membaca firman Allah secara pribadi? Karena Tuhan selalu berurusan dengan pribadi. Gitu loh. Waktu kita bicara membaca firman Tuhan secara pribadi, maka Tuhan akan mengerjakan hal yang berbeda dengan apa yang dibaca oleh istri saya. Hal apa yang akan Tuhan kerjakan kepada istri saya berbeda dengan hal apa yang akan Tuhan kerjakan secara pribadi dalam kehidupan saya. Itu dia pentingnya, ada hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Makanya kalau kita bicara tentang, aduh malas ya baca Alkitab, aduh malas ya dengerin firman Tuhan, aduh malas ya kayaknya mengikuti apa yang menjadi ibadah-ibadah yang sudah dilakukan secara online ini. Seperti itu adalah kerugian buat diri kita sendiri. Betul. Kenapa? Karena daging kita yang condong untuk mau-maunya kita. Nah itulah hal yang bisa kita lihat ya dalam kehidupan daripada Gideon. Jadi jelas ya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan bahwa yang pertama Gideon memegang janji Allah. Ya, dia percayakan janji Allah. Yang kedua selanjutnya apa? Dia mulai menanyakan ya, mengapa kan seperti itu. Yang ketiga selanjutnya dia belajar bagaimana, ya kan? Nah, ini adalah hal yang harus kita juga pahami di dalam cara kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, ya. Selanjutnya apa yang bisa kita perhatikan pada ayat yang ke-26 di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 daripada ayat yang ke-26. Kita lihat di sini, hal yang luar biasa setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Apa yang terjadi dalam Hakim-Hakim 6 ayat 26 dikatakan apa? Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ya. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang diperbuat oleh Gideon? Membangun mezbah bagi Allah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu saudara tangkap ketika Gideon membangun mezbah bagi Allah itu di atas kubu pertahanan? Artinya apa? Ini adalah sebuah perubahan hidup yang dialami oleh Gideon. Di mana perubahan hidupnya? Waktu dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengirik gandum di pemerasan anggur. Yang saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya. Ya, kalau Bapak Ibu saudara baru pertama bergabung, Bapak Ibu saudara bisa menyaksikannya atau mendengarnya penjelasan saya berkaitan dengan apa yang terjadi dengan Gideon di episode sebelum ini. Ya, bagaimana dia melakukan hal itu bersembunyi dari orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Kenapa? Dia takut. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia diperintahkan untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan. Artinya apa? Orang Amalek bisa melihat, orang Midian bisa melihat. Ada mezbah yang sedang dibangun. Ini yang saya mau katakan, di akhir zaman ini seperti itu. Keberanian ini harus kita mulai bangkitkan. Loh Tuhan sendiri kok yang berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah terang dunia. Kamu itu adalah garam dunia. Makanya dikatakan apa di dalam bagian lain dalam ayat Alkitab. Yesus bilang apa? Nggak ada yang namanya orang menyalakan pelita lalu ditutup di bawah gantang. Artinya apa? Sinarnya nggak kelihatan. Iya kan? Nah sama. Waktu kita bicara sebagai garam dunia, bagaimana kita bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Tetapi kan kebanyakan kita kan seperti itu hidup kita. Akhirnya karena kita tidak memiliki karakter Kristus, kita tidak memiliki pemahaman firman Allah secara baik dan benar, kita gampang sekali dipengaruhi. Kita gampang sekali untuk dikendalikan. Ya artinya kan ini menjadi satu kebutuhan masing-masing orang.
Karena memang hal-hal yang menjadi kebutuhannya untuk mendapatkan sesuatu, sehingga dia harus menjual karakter hidupnya. Dia harus menjual identitas dirinya. Dia harus menggadaikan apa yang menjadi keselamatannya. Bahkan hanya untuk keinginan dagingnya. Dia mau untuk menjual integritas dirinya. Banyak orang begitu kok. Iya kan? Hanya untuk hal-hal seperti itu dia mau menjilat. Dia mau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dia minta. Padahal dari hati nuraninya itu adalah sesuatu yang dia nggak suka sebenarnya. Tetapi keadaannya seperti itu. Dia karena apa? Nggak punya karakter. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan daripada Gideon, yang jelas dikatakan dia adalah seorang pemberani. Tapi dalam realitanya pada masa sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, penakut. Iya kan? Artinya bukan penakut, takut dengan orang Midian. Dia memiliki sifat yang berani, kenyataannya dia bisa kok tebas itu kayu untuk dewa Baal. Dia nggak takut tuh, iya kan? Untuk hal seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang juga harus kita bangun dalam kehidupan kita. Beranilah, gitu loh. Sehingga akhirnya hidup kita itu tidak melulu ya untuk selalu bergantung kepada manusia lainnya. Tidak melulu selalu mengenadahkan tangan untuk meminta sesuatu. Tetapi bagaimana kita boleh membangun keberanian dalam diri kita untuk fight, untuk apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Ya, itu sebabnya saya katakan, kalau dalam hidup saya ini saya senang. Kenapa? Menghadapi hal apa yang harus saya hadapi. Ya, kalau masa-masa lalu dalam latar belakang sebagai debt collector, artinya saya berani menghadapi siapa saja. Ya, dalam masa-masa sebelum percaya pada Tuhan Yesus, belum sungguh-sungguh atau belum dapat mengikuti panggilan Tuhan. Siapa saja saya hadapi, gitu, ya kan? Satu juga karena anak kolong, kan biasa begitu. Biasa tinggal di bawah kolong, jadi kita ngerti. Nah, hal-hal yang kedua adalah bicara tentang setan aja kita lawan. Ya, artinya begitu. Mau katanya di mana ada tempat yang seram, di mana katanya ada tempat setan-setan, ya kan? Saya berani untuk memasuki. Ataupun juga menghadapi hal seperti itu. Nah, yang ketiga nih yang lagi saya belajar adalah keadaan ekonomi hari-hari ini. Ya kan? Saya harus berani melawan itu. Berani untuk bertarung dengan keadaan ekonomi yang ada. Ini yang harus kita bangun, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa cuma berserah dan berkata, Tuhan, keadaan saya berat. Keadaan saya, loh, apa yang ada padamu, kata Tuhan Yesus. Apa yang ada padamu? Maka ketika kita bicara tentang apa yang ada pada kita, saya ada tenaga, saya ada pikiran, saya ada semangat. Oke, dengan itu Tuhan akan kerjakan sesuatu. Itu yang harusnya kita lakukan. Haleluya. Ya. Itu yang saya katakan kepada istri saya dan juga kepada anak-anak saya. Ayo, apa yang ada pada kita? Kita fight. Kita jangan menyerah. Masa bodoh dengan omongan orang, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hidup kita. Ini adalah bicara tentang kemenangan yang akan kita peroleh dari apa yang menjadi latihan-latihan hidup yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak cuma sekedar hanya, ya Tuhan, habis keadaannya susah, ya Tuhan, habis keadaannya begini. Terus mau apa? Hah? Yang saya katakan, hidup segan mati nggak mau. Ya udah kalau gitu mati aja. Enggak dong Tuhan, saya nggak mau mati. Terus nggak mau berjuang. Ya habis gimana Tuhan, keadaannya begini. Itu terus, tiap hari seperti itu. Ada beribu, bahkan boleh dikatakan berjuta alasan untuk tidak bergerak. Ya, sama seperti waktu Yesus mendatangi kolam Siloam. Apa yang terjadi? Banyak orang di situ yang sakit, lumpuh, sakit apapun yang ada pada saat itu. Untuk menantikan bagaimana kolam itu digoncangkan oleh malaikat. Dan barang siapa yang pertama kali menceburkan dirinya, maka dia akan mengalami kesembuhan. Ada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Lalu Yesus datang kepada orang tersebut, maukah engkau sembuh? Coba lihat apa yang dikatakan di situ. Waktu ditanya oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes pasal yang keempat itu, apa yang terjadi? Ya, dia bilang apa? Coba sedikit ya, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya jangan perilaku kita itu seperti itu. Ya, saya sedikit agak keluar dari apa yang menjadi bahasan kita dalam kesempatan ini, tetapi saya mau coba sambungkan. Ada benang merah yang bisa kita lihat di dalamnya. Ya, dalam Yohanes pasal yang kelima, perhatikan di situ. Kata Yesus dikatakan apa? Kepada orang tersebut. Maukah engkau sembuh? Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-6. Pertanyaan Yesus cuma itu doang. Maukah engkau sembuh? Maka apa yang dijawab oleh orang itu ayat yang ke-7? Jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan dalam ayat yang ke-7. Coba lihat ayat yang ke-7. Tuhan, tidak ada orang. Oke, dia menunjuk kepada orang lain. Selanjutnya kita lihat di sini, tidak ada orang yang menurunkan aku, ya. Jadi dia mempersalahkan orang lain. Dia mempersalahkan orang lain. Selanjutnya dikatakan apa? Bahwa pada sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Perhatikan di sini.
dia bisa menempatkan dirinya dalam posisi untuk diminta belas kasihan. Yang pertama adalah orang lain gak peduli aku. Yang kedua selanjutnya apa? Orang lain sudah mengambil jatahku. Seolah-olah begitu. Dia mau ngomong seperti itu kan? Iya kan? Dia mau katakan, saya udah lama loh, 38 tahun loh. Saya ada di sini, di kolam Siloam ini. Saya gak ada yang peduliin. Sekalinya harusnya dong. Kan gitu seolah-olah kita bilang. Jatah saya dong itu. Tapi orang lain mendahului aku. Ini kan yang seringkali menjadi alasan-alasan yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Di mana akhirnya kita ya begitu-gitu aja. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, ya begitu-gitu aja. Gak ada perubahan. Gak ada pertumbuhan iman. Ya begitu-gitu aja. Begitu-gitu aja. Mau sampai kapan pertanyaannya? Hah? Jangan lupa loh, kita akan menghadap kepada pengadilan Kristus. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Jangan lupakan itu, jangan abaikan itu. Nah kalau kita mengerti bahwa satu kali kita akan berdiri di hadapan tahta Kristus, di hadapan pengadilan Kristus. Dan kita berdiri untuk menyaksikan video kita. Dari masa kita lahir sampai masa kita meninggal, videonya itu akan ditampilkan. Wah, lalu kita akan lihat secara bertahap ya bagaimana proses hidup kita. Nah yang parahnya, buat saya sih begini, saya orang jahat dulu. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja atas hidup saya tinggalkan itu semua. Nah yang parahnya, kalau kita bilang kita mengikuti Yesus, tapi kelakuan kita, perilaku kita itu masih menyakiti Tuhan Yesus. Yang seolah-olah mau menyalibkan kembali Tuhan Yesus. Enggak berubah. Nah ini bahaya. Makanya itu yang saya katakan. Kalau kita berperilaku seperti itu, sama seperti orang yang lumpuh itu. Nyalahin orang, lalu juga merasa bahwa haknya diambil, tersinggung, ya kan begitu. Loh dia bilang gini, orang lain udah mendahului aku, emang ada ketentuannya, harus kamu. Itu kan tergantung kepada siapa yang lebih dahulu. Tapi kan dia sedang mau ngomong sama Tuhan bahwa jatah saya diambil tuh sama orang ini. Jatah saya itu akhirnya direbut oleh orang itu yang sakit itu. Loh, ini kan yang menjadi perilaku-perilaku hidup Kristen yang ada. Kita seringkali merasa dizolimi, kita seringkali merasa bahwa kita itu disakiti. Enggak ada padahal yang menyakiti. Ini kan perasaan aja nih, baperan. Iya kan? Baperan begini. Yang lalu akhirnya apa dia bilang? Bahwa saya itu dikhianati, saya itu tidak diperhatikan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia bilang, itu tuh jatah saya tuh, itu punya saya tuh. Dari mana punya kamu? Kan dia mau ngomong begitu kan? Dia mau ngomong begitu. Lihat dia bilang apa? Bahwa ketika aku menuju kolam itu, sementara aku menuju kolam itu, dia sedang bilang gini, dengan susah payah dalam kelumpuhan, saya sedang menuju ke kolam itu, tiba-tiba orang lain sudah mendahului aku. Iya kan? Coba lihat perilaku-perilaku seperti ini. Sudahlah, jangan seperti anak kecil. Mari kita mulai belajar menjadi dewasa. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi atas kehidupan kita, sederhana saja untuk mengingatkan diri kita. Itu yang saya selalu ingatkan dalam diri kita. Itu yang selalu saya bangun dalam diri kita. Segala sesuatu yang terjadi atas hidup saya, itu atas seizin Tuhan. Coba kita mulai pegang akan prinsip itu. Di mana Roma berkata bahwa tidak ada dalam hidup orang Kristen itu yang terjadi secara kebetulan. Orang mau buat apa, orang mau mengambil hak kita, ya kan jadi seperti itu. Jangan berpikir sama seperti orang lumpuh ini. Seolah-olah bahwa, wah itu jatah saya diambil, wah itu adalah berkat saya diambil. Nggak ada, Tuhan nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Jangan karena kemalasanmu, lalu engkau mengkamuflase, lalu engkau menutupi kemalasanmu dengan berkata, waduh berkat saya diambil tuh sama ini. Mana ada aturan firman Allah begitu, mana ada. Orang yang bekerja akan mendapatkan, orang yang tidak bekerja tidak akan mendapatkan. Itu aja kok sederhananya. Iya, itu sebabnya dalam kesempatan setiap pagi saya memacu diri saya untuk saya lakukan yang terbaik dalam hidup saya kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Itu sebabnya saya katakan dengan semangat setiap pagi. Nih, ya kan? Keringetan nih di belakang udah matahari udah bersinar. Tapi saya bilang semangat saya, senang saya. Betul. Nah, itu yang saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kira-kira seperti itu loh. Dalam kehidupan Gideon. Ya, kembali kepada bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Gideon semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika dia mulai mengalami hal seperti itu apa? Dia bangun altar itu, dia bangun mesbah itu. Dia udah nggak takut lagi sama orang Midian, dia udah nggak takut lagi sama orang Amalek.
Benar-benar di atas itu dia bangun mezbah itu. Supaya apa? Mereka melihat. Dan kalau mereka melihat apa? Mereka akan menyerbu. Wah ini nih, ya kan udah mulai nih membangun pemberontakan. Kira-kira seperti itu. Nah inilah hal yang perlu kita pahami. Ya, artinya apa? Bahwa dengan kata lain, akhirnya orang kalau berjumpa dengan Tuhan, dia akan berani menyatakan identitas dirinya. Ini yang dilakukan oleh Gideon. Ya, dia berani untuk menyatakan identitas diri. Ya, janganlah kita sama seperti orang yang lumpuh di kolam Siloam lah ya. Kita lalu mulai cari kambing hitam, salah-salahin. Saya begini nih karena orang tua saya begini nih karena papa saya, karena mama saya ini menderita ini karena gini. Hey stop, engkau bukan anak kecil lagi, engkau yang memutuskan apa yang menjadi keputusan dalam hidupmu. Jangan salahkan lagi ini karena suami saya nggak mau mengasihi saya, nggak mau mengerti saya, ini karena istri saya nggak pedulikan saya, ini karena semua seperti itu. Saya mau katakan stop. Jangan kau menyalahkan orang lain, kau usah cari-cari kambing hitam lah. Ya, lalu jangan merasa bahwa engkau itu diambil apa yang menjadi bagianmu. Nggak ada yang tidak diizinkan Tuhan tidak terjadi, ya kan? Apa yang diizinkan Tuhan itu pasti terjadi. Apa yang diizinkan Tuhan itu pasti akan kita lalui. Prinsipnya gitu aja. Kalau ada orang yang nggak suka, ada orang yang mengambil seolah-olah apa yang menjadi bagian kita, Tuhan izinkan. Ya, itu penting supaya apa? Dewasa kita menghadapi kehidupan hari-hari ini. Saya lagi ngomong-ngomong ya Bapak Ibu Saudara. Ini sorry, ini bukan nubuat ya, ini bukan hal-hal apa. Tetapi nggak tahu kenapa saya hanya diingatkan tentang hal-hal berkaitan dengan coba lihat 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Ya, ada sesuatu hal yang makanya prinsipnya gini, bukan nakut-nakutin, maksudnya gini, jaga diri yuk, gitu, berjaga-jaga yuk, dekat dengan Tuhan yuk. Karena hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini adalah sesuatu yang bisa terjadi seketika, bisa terjadi secara tiba-tiba. Ya, dalam episode sebelumnya saya sudah katakan, pada hari Jumat Agung, jam 3:24, itu saya ingat betul saya ada di jalan, dan saya melihat seperti hari ini, ya, maksud saya gini, maksudnya matahari begitu terangnya, lalu cerah banget gitu. Saya bilang, di grup pendeta saya bilang, selama saya hidup, saya belum pernah mengalami hal ini. Di dalam kesempatan Jumat Agung. Saya dari masih kecil, karena saya baca Alkitab, lalu banyak yang kasih tahu saya juga, lihat tuh, kan, seolah-olah bahwa pada hari itu, jam 3 itu pasti mendung, cuacanya pasti, ya bisa dikatakan tidak cerah. Seperti itu, seperti ada satu kesedihan alam dalam peristiwa itu. Itu yang saya selalu lihat. Nah kemarin, ketika saya sama istri saya di mobil itu masih ada recordnya, ya, ada rekamannya bagaimana saya kasih lihat itu, lalu juga jam di mana di mobil saya itu menunjukkan jam 3:24. Lalu saya mulai share, saya bilang ini aneh ya, gitu loh, belum pernah nih. Saya cuman rasa sesuatu yang gini, ini ada sesuatu nih yang akan terjadi. Ini ada sesuatu yang aneh. Saya tidak tahu kalau dalam kesempatan itu rupanya ada peristiwa terjadi di NTT, ya Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang saya bilang, dalam hal ini enggak lah. Saya enggak coba untuk menakut-nakuti atau bernubuat tentang hal apa, tapi saya hanya memperhatikan, ya, karena ini udah kali keberapa. Saya satu kali sedang ada di dalam kamar, tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya bilang kenapa ada seperti banjir darah ya, saya bilang seperti itu. Lalu akhirnya beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian saya baru tahu bahwa itu ada yang namanya peristiwa air di Probolinggo ya, yang airnya itu merah darah seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, maksud saya gini, coba deh, kalau kita terus membangun kedekatan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan mau berkomunikasi dengan kita. Sama seperti Nuh, ya kita sudah pelajari itu, bagaimana Tuhan mau berkomunikasi dengan anak-anaknya. Ini yang dibutuhkan Tuhan hari-hari ini. Untuk apa? Untuk kita supaya bisa mengerti langkah apa, antisipasi apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Ya, nah itu saja yang saya boleh sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi jelas ya apa yang bisa kita lihat di dalam keberadaan daripada Gideon. Ya, akhirnya kita tahu bagaimana Gideon itu pun juga melakukan hal-hal di dalam peperangan itu ketika melawan orang-orang Midian dan juga orang-orang Amalek ya, dengan kemenangan yang luar biasa ya. Saya pikir ini akan saya bahas juga dalam kesempatan esok hari ya. Saya akan ambil waktu untuk pembahasan tokoh nabi atau tokoh hakim berikutnya ya. Jadi dalam kesempatan pagi hari ini jelas bahwa apa yang bisa kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Gideon memegang janji Allah ya, di mana akhirnya
Gideon itu juga memiliki selalu hubungan komunikasi dengan Allah, yaitu bertanya mengapa. Ya, hal ini juga penting untuk kita lakukan. Kita harus selalu bertanya mengapa, ya kan, seperti itu. Lalu setelah kita bertanya mengapa, lalu kita juga bertanya bagaimana caranya Tuhan, ya, melakukan hal apa yang harus saya lakukan di rumah saya, rumah tangga saya, usaha saya, dagang saya, bisnis saya, bahkan kesehatan saya. Seperti itu kira-kira, ya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya mengakhiri apa yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini. Saya ingat betul rekan saya lihat bagaimana dia bilang begini, bahwa saya melihat bahwa orang-orang yang sudah umur 60-70 tahun, ya kan, itu tidak banyak yang memiliki kehidupan yang sehat, ya. Lalu apa yang dia katakan, bahwa saya harus memiliki hidup yang sehat gitu. Nah, itu yang saya juga bangun dalam diri saya, ya. Umur saya sudah 53 tahun, ya mungkin hitungan 10 tahun ke depan itu bukan sesuatu yang lama juga, ya kan, seperti itu. Namun itu yang saya katakan, bahwa saya mau tubuh saya sehat, stamina saya terus sehat. Itu sebabnya di kamar saya taruh samsak, saya taruh dumbbell, apa itu semua olahraga. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, maksud saya bukan juga harus seperti itu, tapi saya mau bangunkan semangat hidup saya. Saya mau bangunkan semangat berjuang saya, ya kan? Karena apa? Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab kalau di dalam tubuh kita itu selalu mengalami kelemahan. Kelemahan ini dibangun karena apa? Semangat hidup yang tidak ada. Ya, itu harus kita ingat. Kalau kita membangun semangat hidup yang kuat, yang sehat, yang benar, ya kan, pasti kita pengen selalu untuk memuliakan Tuhan. Saya hanya pegang apa yang dikatakan oleh Kaleb. Kita udah belajar tentang Kaleb. Pada waktu usia 85 tahun dia berkata, sama seperti 45 tahun yang lalu. Aku ada dengan semangat yang sama, aku ada dengan stamina yang sama. Enggak mungkin dia berkata seperti itu kalau dia tidak memiliki juga semangat dan stamina serta kekuatan fisik yang sama. Dia bilang sama seperti 45 tahun yang lalu. Aku tetap sama seperti saat hari ini, dikatakan demikian. Berarti kan dia menjaga betul bagaimana secara rohani dia jaga, secara hati dia jaga, secara pikiran dia jaga. Karena semangat itu tidak akan ada kalau kita tidak menjaga bersih hati kita, menjaga bersih pikiran kita. Ya, dan itulah yang terjadi, ya. 60% sampai 70% apa yang menjadi penyakit kanker itu adalah kepahitan, adalah karena hati yang enggak beres, ya. Dan itu menimbulkan penyakit-penyakit lainnya, headache, sakit kepala, penyakit perut, itu umumnya seperti itu, ya. Saya pelajari seperti itu, hal seperti itu adalah karena apa? Rusaknya sistem dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang menimbulkan penyakit-penyakit yang ada. Itu sebabnya, ayo kita mulai dengan kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, melalui apa? Firman Allah. Firman Allah ini yang kita pegang, firman Allah yang kita lakukan. Sehingga akhirnya kita boleh mencapai kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Kiranya anugerah pertolongan dan berkat Tuhan itu yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan tanggal kita pada hari ini, ya, yaitu pada tanggal 8, maka kita juga akan membaca apa yang menjadi hikmat Tuhan melalui kitab Amsal pada hari ini, yaitu Amsal pasal yang ke-8, ya. Sebelum saya tutup dengan doa, ya, saya mau membacakan Amsal pasal 8 pada hari ini. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan.
Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Haleluya, puji Tuhan. Sedikit tentang Amsal ini adalah mengingatkan bahwa ini juga adalah merupakan gambaran daripada hikmat. Jangan hikmat, yaitu apa? Kristus itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya apa yang menjadi hikmat Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 8 pada hari ini, sesuai dengan tanggal kita ada hari ini, itu boleh menjadi sesuatu untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Baik, terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya juga mau menyapa buat setiap Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya. Hari ini saya menyapa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh bersama, yaitu baik Ibu Hereska, lalu juga Ibu Fatima ya, shalom selamat pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu juga ada Ibu Friska Sembiring. Shalom selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Juga ada Ibu Sophia, ya, shalom selamat pagi, ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita pagi hari ini boleh menuntun membawa setiap Bapak Ibu Saudara untuk semakin lebih mengasihi Tuhan, ya. Puji Tuhan. Apa yang menjadi kebersamaan kita akan membawa kita semakin lebih cinta dan dekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih, minta maaf untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang belum sempat saya sapa pagi hari ini ya, tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara terus boleh mengalami apa yang menjadi kedahsyatan Tuhan, apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akhiri dalam kesempatan pagi hari ini dan kita berdoa, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara, berkati dalam usaha, dalam dagang, dalam toko, bahkan di dalam apa yang menjadi bisnis pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya hikmat Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka, di promosi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga buat kesehatan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, bahkan juga kami boleh mengimani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga kami yang ada, bahkan dalam kehidupan masa muda setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, ataupun juga setiap saudara-saudari kami yang ada pada kesempatan ini. Begitupun juga berkati keluarga, baik suami, istri, orang tua, anak-anak mantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, pagi hari ini kami juga berdoa memberkati buat daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan kiranya menghiburkan, menguatkan setiap mereka yang ada, khususnya buat wilayah NTT maupun juga NTB. Tuhan kiranya apa yang menjadi bencana alam yang dialami, baik itu sebagai banjir maupun juga angin topan dan sebagainya, Tuhan
biarlah mereka tidak menjadi trauma, tetapi kuatkanlah hati mereka. Bahkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di sana pun, Tuhan kiranya juga menghiburkan hati mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan juga menggerakkan hati siapapun untuk melakukan perbaikan ataupun juga pertolongan kepada setiap mereka di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan kiranya memberkati. Begitupun juga kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, kiranya juga memberkati buat hal-hal apa yang menjadi pergumulan atas setiap Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang sakit, maka Bapak Ibu Saudara letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan dinyatakan, maka sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Pagi hari ini pun juga kami berdoa memberkati negeri dan bangsa kami Indonesia. Shalom Allah turun atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, para kepala daerah, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, bahkan juga Tuhan berkati dalam kesehatan dan keluarga mereka yang ada. Berkati keamanan negeri kami Indonesia, berkati TNI, berkati Polri, berkati Panglima TNI, berkati juga Kapolri yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa memberkati buat para medis, dokter, perawat, suster maupun juga brother yang ada. Tuhan kiranya juga memberkati. Begitupun juga kami berdoa Tuhan kiranya juga memberkati buat apa yang saat ini dilakukan atas bangsa kami itu vaksin. Tuhan juga kiranya memberkati semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati.